Gerakan aktivis mahasiswa mengkritik kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo itu tidak menafsirkannya bahwa UKT itu akan naik. Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 itu mencapai sekitar 724,3 triliun rupiah atau sekitar 20% dari total APBN yang ada. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN tahun 2025. Namun, besarnya anggaran belum tentu menjamin distribusi yang adil dan penggunaan yang bersih. Faktanya, pemangkasan justru menyasar sektor pendidikan tinggi dan dasar tanpa pengawasan yang ketat dan sistem digital yang transparan. Celah korupsi tetap terbuka. Artikel detik.com pada Juni tahun 2025 bahwa Presiden Prabowo menyampaikan klaim ini dalam berbagai kesempatan publik sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Jika anggaran sebesar itu sudah diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah, mengapa masih ada pemangkasan di sektor dasar dan tinggi? Dan lalu bagaimana nasib lembaga pendidikan Islam seperti madrasah swasta dan pondok pesantren yang bergantung pada anggaran operasional yang terbatas? Apakah ada sistem yang mampu memastikan anggaran digunakan secara jujur, efisien, dan tepat sasaran? Atau yang lebih penting lagi, bisakah digitalisasi menjadi solusi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran pendidikan Islam? Besarnya anggaran bukan jaminan bahwa semua lembaga pendidikan mendapat haknya secara adil. Di banyak daerah, madrasah swasta, sekolah Islam hingga pesantren kecil yang masih berjuang dengan keterbatasan fasilitas. Mereka sulit mengakses bantuan operasional seperti pelatihan guru atau bahkan koneksi internet. Menurut artikel dalam kompasiana.com, digitalisasi pendidikan masih menjadi ironi karena banyak sekolah di wilayah tertinggal termasuk kawasan timur Indonesia belum memiliki akses internet yang memadai. Padahal berdasarkan pelatihan di Aceh, digitalisasi keuangan terbukti meningkatkan akuntabilitas madrasah seperti yang disampaikan oleh konsultan PMU program Madrasah Reform Priyo Basuki bahwa RKAM kini menjadi kewajiban dengan sistem terpusat. Akuntabilitas meningkat dari Aceh sampai seluruh Indonesia bisa seragam. Kesenjangan ini bukan sekedar masalah teknis tanpa sistem yang rapi dan transparan. Lembaga pendidikan Islam beresiko terjebak dalam pengelolaan yang tidak amanah. Maka muncullah pertanyaan penting, bagaimana membangun sistem yang adil, transparan, dan bisa diaudit semua pihak bahkan oleh warga biasa. Disinilah digitalisasi mengambil peran penting bukan hanya untuk efisiensi akan tetapi juga untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Menurut saya, NU menekankan digitalisasi di dalam pendidikan Islam karena beberapa hal. Yang pertama, untuk meningkatkan pendidikan dan dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa digitalisasi dapat membantu siswa dalam metode pembelajaran seperti video, audio, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk membantu siswa dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang untuk mendukung persaingan di dunia kerja. Lalu yang terakhir adalah untuk pengadministrasian, yaitu seperti contoh proses pendaftaran, penilaian, dan lain-lain yang dilakukan di lingkungan sekolah. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa NU sangat mendukung kegiatan digitalisasi ini baik dalam lingkungan manapun seperti sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga akan melahirkan sebuah generasi yang berprestasi.
digitalisasi memiliki potensi besar untuk mencegah korupsi di lembaga pendidikan Islam. Dengan sistem digital yang transparan, sistem transaksi, penjualan, dan lain sebagainya akan dipantau secara real time. Hal tersebut dapat mengurangi penyalahgunaan dalam sistem. Namun, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita dapat melaksanakan sesuai dengan sistem tersebut, maka tidak ada kejanggalan yang akan terjadi. Namun sebaliknya, jika kita melanggar dari salah satu sistem tersebut, mungkin bisa terjadi hal seperti kebobolan dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan tadi menyadarkan kita bahwa resiko penyalahgunaan dana pendidikan tidak hanya karena niat buruk, akan tetapi juga karena sistem yang lemah. Memahami bahwa menjaga amanah dana umat tidak cukup dengan niat yang baik. Dibutuhkan sistem yang transparan, terukur, dan bisa diaudit. Karena itulah Nahdlatul Ulama mengembangkan pendekatan digital termasuk melalui platform seperti RKAM dan EDM yang kini mulai diterapkan di banyak madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Tanggung jawab pengelolaan dana pendidikan tidak bisa lagi diserahkan pada sistem manual yang rawan kesalahan. Dan Nahdlatul Ulama melalui LP Ma'arif dan Kementerian Agama mulai membangun sistem digital berbasis transparan dan akuntabilitas yang salah satunya melalui penerapan RKAM dan EDM. Dalam artikel Nahdlatul Ulama online berjudul "Tinggalkan Sistem Manual", aplikasi keuangan madrasah dijelaskan bahwa pencatatan manual dan memastikan setiap perencanaan dan pengeluaran madrasah terdata secara elektronik dan transparan. Sementara itu, EDM digunakan untuk menilai kapasitas dan kebutuhan madrasah secara internal. Dalam artikel Nahdlatul Ulama online lainnya, pentingnya aplikasi evaluasi diri madrasah milik Kemenak, disebutkan bahwa EDM membantu madrasah memahami prioritas pengembangannya, sehingga anggaran yang direncanakan melalui RKAM bisa lebih tepat sasaran dan tidak asal belanja. Dengan dua sistem ini berjalan beriringan, madrasah dapat merencanakan, merealisasikan, dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan lebih amanah. Dan yang terpenting, sistem digital seperti RKAM dan EDM menutup celah praktik korupsi yang sering muncul akibat laporan keuangan yang tumpang tindih atau tidak terdokumentasi dengan baik. Langkah digitalisasi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional seperti yang diberitakan oleh Nahdlatul Ulama online dalam Kemendikbudristek turut mempercepat transformasi pendidikan melalui penyediaan platform teknologi digital. Digitalisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama bukan sekedar alat bantu administratif, akan tetapi juga bentuk nyata komitmen anti korupsi berbasis nilai syariah. Ini adalah upaya kolektif untuk menjaga dana umat agar tidak disalahgunakan sekecil apapun itu, karena pada akhirnya transparansi bukan hanya kebutuhan sistem, akan tetapi bagian dari ibadah dalam mengelola amanah umat.